Pesta demokrasi, rupanya pesta ini tak sepenuhnya meninggalkan sukacita. Karena memang ada cerita duka yang tersisa ketika KPU kemudian mengeluarkan angka 52 anggota KPPS ini meninggal dunia, sementara 32 lainnya menderita sakit. Betulkah agenda yang melelahkan dan juga sangat menguras konsentrasi menjadi penyebab tragedi? Dan kita akan bahas malam ini mengenai balada pesta demokrasi tentunya dalam Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Viola akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai balada pesta demokrasi yang terjadi semenjak mulai awal pencoblosan hingga tanggal 17 April lalu dan juga hadirnya tentunya pencoblosan suara ulang hingga saat ini dengan para narasumber yang nanti akan bersama saya di studio. Tapi sebelumnya sebagai pembuka jumpa kita di malam hari ini, saya akan ajak Anda ini untuk melihat tayangan yang menjadi sebuah bahan perbincangan sangat viral oleh masyarakat. Kita akan lihat bagaimana konflik ini terjadi di Tidore, Maluku Utara, di mana masyarakat memutuskan untuk mengeluarkan karpet dari dalam masjid. Ini terkait dengan pernyataan kekecewaan dari salah satu calon anggota dewan yang menyatakan kekecewaannya setelah suara tidak terpenuhi. Baik, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kasus ini, tentunya kita sudah tersambung dengan caleg yang menjadi viral, yang Anda sudah saksikan juga tadi dalam tayangannya, yaitu Bapak Ahmad Hattari. Selamat malam, Pak Ahmad Hattari. Kami masih akan terus menghubungi Bapak Ahmad Hattari tentunya. Nanti kita akan minta konfirmasi dari beliau. Ini merupakan salah satu calon legislatif DPR RI yang tadi kita lihat pernyataannya ini mengundang kemarahan dan juga reaksi negatif tentunya dari warga. Kita lihat tadi bagaimana warga kemudian memutuskan untuk mengeluarkan karpet dari dalam masjid ketika Bapak Ahmad Hattari ini mengaku tidak mendapatkan suara seperti yang diharapkan saat pileg berlangsung kemarin. Kita sudah tersambung kembali dengan Bapak Ahmad Hattari. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Ahmad Hattari. Halo. Halo, selamat malam Pak. Bos, kecil sekali, Mbak. Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya. Selanjutnya kami akan bawa Anda untuk melihat kabar lainnya, tentunya ini salah satu caleg juga menuai kericuhan karena kedapatan membakar kotak suara. Ini dia. Baik, tadi kita sudah melihat cerita-cerita yang tersisa tentunya yang mewarnai gelaran pemilu legislatif 2019. Nanti kami akan terus mengajak Anda untuk mengupdate informasi baik dari Tidore, Maluku Utara maupun juga tragedi tadi pembakaran kotak suara yang terjadi di Kerinci. Tentunya setelah jeda berikut ini, Apa Kabar Indonesia Malam akan segera kembali. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana perkembangan terbaru dari caleg yang diduga ini membakar kotak suara dan juga surat suara. Dan untuk bisa mendapatkan keterangan yang lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan AKBP Dwi Mulyanto selaku Kapolres Kerinci Jambi. Selamat malam, AKBP Dwi Mulyanto. Kami akan bawa Anda untuk melihat kabar berikutnya, di mana gudang logistik pemilu yang ada di Kecamatan Kota 11 Tausan di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dini hari tadi terbakar. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal ini, kita sudah tersambung dengan Bapak Epaldi Bahar selaku Ketua KPUD Pesisir Selatan Sumatera Barat. Selamat malam Pak Epaldi Bahar. Ya, Dan juga keterangannya. Baik pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam karena kami akan segera kembali untuk bisa membahas tema kita malam hari ini, balada pesta demokrasi yang ternyata juga menyisakan cerita duka. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan Komisioner KPU Ilham Saputra, kemudian juga Sigit Pamungkas selaku mantan Komisioner KPU dan juga perwakilan nanti dari Bawaslu mengupdate bagaimana proses dari pemungutan suara ulang yang akan berlangsung di Surabaya dan juga Sulawesi Tenggara. Dan kami tentunya sudah terhubung ini dengan Bapak Laode yang juga merupakan Ketua KPU dari Sulawesi yang sudah sempat saya sampaikan tadi, balada pesta demokrasi, di mana pesta ini ternyata juga menyisakan cerita duka. Untuk bisa membahasnya sudah hadir di studio bersama saya, ini merupakan dua narasumber, Mas Sigit Pamungkas yang juga merupakan mantan Komisioner KPU. Selamat malam, Assalamualaikum Mas. Dunia, karena pemilu ini memang tugasnya begitu berat, konsentrasinya juga begitu luar biasa, begitu untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas, tapi kemudian masih juga ada pertanyaan mengenai credibility. Setelah jeda berikut ini, Apa Kabar Indonesia Malam akan segera kembali. Yang tersisa dari pasangan pemilu, Mas Sigit, yang sudah sempat kita bahas di awal tadi,
korban para petugas KPPS meninggal dunia. Ini rasanya jadi balada dari pesta demokrasi kita di mana pemilu serentak dilakukan. Iya, pemilu serentak ini. Jadi apa kabar Indonesia Malam? Edisi malam hari ini kami akan kembali lagi esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai dilewatkan. Saya Putri Fiala pamit. Selamat malam, sampai jumpa.